Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memandang pentingnya pengawasan konten YouTube dan Netflix. Ketua KPI Agung Supriyo menyatakan hal ini disebabkan karena transisi penonton Indonesia dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan YouTube. Menurut Agung, generasi yang saat ini banyak mengkonsumsi media baru harus dilindungi dari konten-konten negatif. Sebab media baik yang konvensional maupun media baru merupakan agen sosialisasi di masyarakat. Konten-konten itu diyakini dapat mengubah karakter bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan sinyal dukungan terhadap wacana pengawasan konten YouTube dan Netflix. Wacana pengawasan dan sensor konten YouTube dan Netflix ini tidak pelak mengandung reaksi netizen, di mana mereka ramai-ramai membuat petisi penolakan. Mereka mendesak KPI untuk fokus pengawasan di media yang menjadi wilayahnya, yaitu televisi dan radio. Ya, pemirsa, YouTube semakin menjadi media berpengaruh menggantikan dominasi televisi. Sementara itu pertumbuhan pengguna Netflix mengancam eksistensi bioskop konvensional. Kita akan lihat sejumlah fakta dalam Fakta Bicara kali ini. Kalau kita pergi keluar kota atau di daerah-daerah terpencil di Indonesia, banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai rutinitas mengkonsumsi atau menonton YouTube. Dan karena memang sejumlah fakta di sini jangkauannya sudah menyamai televisi, lalu kemudian juga pengguna seluruh segmen masyarakat dan berpengaruh kuat pada pembelian konsumen. Pengguna seluruh segmen masyarakat karena sekarang akses untuk telepon pintar atau seluler pintar ini sudah masuk hingga ke lapisan terbawah masyarakat. Fakta yang kedua adalah pencarian konten di YouTube. Kita akan lihat, kita akan telusuri apa saja yang dicari oleh netizen di YouTube. Yang pertama adalah mencari konten video, dengan 92% di antara mereka mencari konten video. Lalu kemudian urutan kedua adalah mengaku membantu mencarikan video baru. Lalu kemudian menilai kontennya variatif. Lalu di urutan keempat, 85% mengakui konten berkualitas tinggi dan 65% netizen menyatakan bahwa untuk menonton program TV reguler, program-program TV reguler mereka yang mereka lewatkan atau tidak sengaja mereka lewatkan karena memang jadwal dan juga aktivitas mereka sehari-hari sehingga mereka menontonnya di YouTube. Itulah kenapa kemudian hampir semua stasiun televisi di Indonesia saat ini memiliki channel YouTube sehingga program-program mereka bisa dinikmati oleh netizen dan juga oleh warga ketika mereka terlewatkan untuk menyaksikannya di televisi. Kita akan lihat fakta bicara berikutnya adalah waktu menonton YouTube. Di hari kerja atau weekdays, rata-rata netizen menggunakan waktu pukul 12 hingga pukul 13 siang. Itu artinya ketika jam makan siang. Lalu ketika weekdays jam 8 hingga 11 malam. Ini mereka menjelang tidur begitu sambil beraktivitas sambil menonton YouTube. Kalau di weekend berbeda, yakni jam 9 hingga 11 pagi. Sementara malamnya yaitu jam 8 hingga jam 11 malam. Sehingga waktu-waktu inilah yang bisa dikatakan waktu-waktu prime time untuk YouTube begitu. Lalu kita akan lihat penggunaan YouTube di kota dan di desa. Meskipun tadi kita saya juga tadi nyatakan bahwa di desa-desa sekarang masyarakat sudah mulai mengkonsumsi YouTube dan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan mengkonsumsi media konvensional. Di desa ada 85%, sementara di kota 92%. Ini tentunya terkait dengan jaringan internet, meskipun hingga desa-desa sekarang internet sudah masuk dan akses telepon seluler juga sudah mulai merata. Berikutnya kita akan lihat karakter pengguna YouTube di kota. Untuk di kota mereka rata-rata menggunakan jaringan Wi-Fi, lalu kemudian juga konten musik, mencari lifestyle, mencari konten lifestyle, mencari komedi, lalu kemudian juga how to misalnya untuk berkebun, bagaimana kemudian membuat ini dan itu, lalu kemudian juga melihat film asing atau trailer-trailer film asing. Sementara di desa, kalau kita lihat di desa, mereka menggunakan jaringan 4G dan juga 3G. Ini karena memang tadi saya sebutkan akses telepon pintar sudah masuk ke desa-desa. Lalu kemudian mereka mencari konten musik, menonton sepak bola, berita, dan juga gosip artis. Ini yang kemudian dinikmati di desa-desa. Lalu kita akan lihat pengguna medsos di Indonesia, laki-laki 55,5% ini mengkonsumsi YouTube. 66% diantaranya adalah usia antara 18 hingga 34 tahun. Dan mereka mengakses medsos di Indonesia, 150 juta orang pengakses YouTube di Indonesia. Jadi mayoritas memang laki-laki yang menonton YouTube.
Kemudian kita akan lihat YouTube Raja Medsos di Indonesia, apakah mereka menggunakan apa saja untuk media sosial. YouTube di urutan pertama 88%, di urutan kedua adalah WhatsApp, di urutan ketiga Facebook 81%, Instagram 80%, Twitter 59%, dan lain 52%. Ini kita lihat ada pergeseran di sini karena dulu Twitter mungkin bisa dikatakan sebagai medsos yang paling digandrungi, tapi saat ini sudah tergeser posisinya oleh YouTube, WhatsApp, dan juga Facebook. Sementara di urutan keempat adalah Instagram. Selain YouTube ada juga Netflix. Kita akan lihat sejarah dan data-data mengenai Netflix. Netflix merupakan penyedia layanan film streaming digital yang merupakan atau berasal dari Amerika Serikat, berdiri tahun 97 sebagai perusahaan penyewaan DVD, dan 2007 memperluas layanan media streaming, dan di 2016 masuk ke Indonesia. Di Oktober 2018 melayani film subtitle Indonesia, dan ini tentunya kemudian muncul gagasan untuk mengawasi Netflix dan juga YouTube karena sudah mulai menggantikan media konvensional dan juga bioskop. Nah, untuk memperbincangkan apakah memang layak atau memang perlu Netflix dan YouTube diawasi oleh KPI, kita langsung saja bergabung bersama rekan Zakia Arfan untuk berbincang dengan narasumber yang sudah ada di studio. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Memang YouTube dan juga Netflix ini makin menancapkan pengaruh ke masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia pun mewacanakan adanya pengawasan dan juga sensor. Tetapi pertanyaannya, haruskah ada pengawasan? Dan untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Metro TV Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Junianto. Selamat pagi, Mas Damar. Dan kemudian juga bergabung melalui sambungan telepon, pemirsa, sudah ada Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Hardly Stefano. Selamat siang, maksud kami selamat pagi, Mas Hardly. Selamat pagi, Mas Aki. Ya, apa kabar ini, Mas Hardly? Baik, Mbak. Sudah banyak mendapatkan respon terkait dengan wacana untuk adanya pengawasan terhadap media baru, salah satunya YouTube dan juga Netflix. Ini awalnya bagaimana bisa muncul wacana ini, Mas Hardly? Jadi yang harus pertama kali saya sampaikan bahwa ini bukan sikap resmi dari KPI. Karena hal yang sebagaimana muncul menjadi wacana publik selama 1 minggu ini belum pernah dibahas sama sekali dalam forum resmi KPI. Saya menduga, gimana Mbak? Kalau bukan sikap resmi, tapi ini sudah ramai disampaikan kepada media ini, Mas Hardly. Ya, ini yang kemudian saya secara pribadi menyayangkan, dan pada saatnya pada forum resmi KPI pada saat katakanlah rapat pleno akan saya sampaikan. Saya menduga munculnya wacana ini memang dalam salah satu statement Agung Supriyo mengatakan hal tersebut, lalu diangkat dan menjadi ramai di media. Tetapi sampai dengan 1 minggu ini kita bisa melihat belum ada statement yang cukup komprehensif, wacana yang cukup komprehensif tentang apa sebenarnya posisi KPI terhadap media-media baru ini, selain menjadi wacana yang liar begitu saja kan Mbak. Itu Baik. karena memang belum didasari dengan kajian internal yang memadai. Tetapi kalau ditanyakan apakah ini sebuah kebutuhan, bisa jadi ini sebuah kebutuhan Mbak. Tetapi kan tidak terburu-buru seperti ini statementnya. Tapi Anda sudah berbicara begitu dengan Ketua KPI Agung Supriyo terkait dengan pernyataannya ini, Mas Hardly? Belum pernah saya, ini aja belum pernah bertemu dengan Agung dan menyampaikan statement ini. Jadi karena KPI ini sejak, kami ini kan periode yang baru Mbak, 2019-2022. Itu baru 1 kali melakukan pleno, yaitu pemilihan ketua, wakil, serta kelengkapan KPI. Itu sekitar 1 minggu lalu, sampai sekarang belum ada pleno lagi di KPI. Dan saya belum bertemu dengan Agung. Baik, Mas Hardly, tetapi Anda sendiri begitu ya, mewakili dari KPI. Apakah Anda merasa memang dibutuhkan saat ini ada urgensinya begitu untuk melakukan pengawasan terhadap media baru ini dari KPI sendiri? Kalau dikatakan kebutuhan pasti ada Mbak, tetapi sejauh mana itu yang harus dipertimbangkan. Karena media-media baru ini tentu berbeda dengan media konvensional, itu yang pertama. Yang kedua, media baru seperti apa yang diawasi, lalu sejauh mana. Karena seperti yang diwacanakan selama 1 minggu ini disebutkan sampai pada brandnya kan Netflix dan YouTube. Padahal secara
disebut secara media itu hal yang berbeda. YouTube adalah sosial media. Kalau sosial media apakah hanya YouTube atau sosial media yang lain itu harus dipertimbangkan kan. Lalu kemudian Netflix adalah tadi sudah disebutkan juga oleh Metro adalah penyedia video streaming. Itu dua hal yang berbeda. Nah, KPI akan masuk di wilayah yang mana dan sejauh apa? Ini menurut saya perlu ada kajiannya, Mbak. Baik, baik. Mas Hardly boleh ditahan sebentar karena saya akan ke Mas Damar. Mas Damar, Anda termasuk salah satu yang tidak setuju untuk KPI mengawasi media baru meskipun tadi dikatakan ini dipertanyakan juga, yang satu sosial media, satu penyedia layanan streaming begitu. Betul. Tapi alasan Anda sendiri tidak setuju dengan rencana atau usulan KPI ini atau apa? Pertama-tama sebetulnya seperti yang dikatakan Mas Hardly, ini memang KPI yang baru ya. Yang saya pertanyakan betul adalah dalam kesempatan yang baru ini tidak dipakai sebagai memikirkan langkah yang baik ke depan. Ini langkah yang menurut saya jadi salah arah. Banyak orang tahu bahwa KPI itu urusannya dengan penyiaran. Penyiaran itu kan berarti kan merupakan sebuah turunan dari mandat dari Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran, di mana KPI itu menjadi lembaga independen dari negara, kuasi negara, yang mengatur, mengawasi tentang penyiaran itu sendiri. Jadi bukan mengecil pada hal konten. Lalu yang kedua, kalau saya melihat, saya sebetulnya setuju dengan Mas Hardly dengan mengatakan bahwa ini terburu-buru sehingga keliru, karena barangkali pemahaman yang kurang baik tentang definisi digitalisasi penyiaran sehingga menganggap bahwa semua yang digital itu kemudian masuk dalam ranah penyiaran, padahal digitalisasi penyiaran itu berkaitan dengan perubahan frekuensi analog ke frekuensi digital. Dan itu ada kaitannya dengan sebetulnya nanti yang harusnya menjadi PR KPI itu adalah tentang bonus digital. Artinya bisa dikatakan KPI sendiri belum memahami apa definisi media digital ini sendiri? Kurang paham dan juga kurang mengerti. Saya masih belum mengerti apakah ini hanya pada ketuanya atau secara keseluruhan KPI-nya ya. Tapi kalau dilihat dari statement yang belakangan dan kemudian dicoba dibangun argumentasinya dalam banyak talk show, kan dikatakan bahwa mereka memang ingin masuk ke dalam media digital. Artinya ada kekeliruan cara berpikir tentang definisi digitalisasi penyiaran. Lalu yang ketiga menurut saya ya persoalan kompetensi. Karena ini kan kaitannya dengan ini ada di ranah mana. Kita bicara dengan antara broadcast dan broadband. Dua hal yang sebetulnya berbeda. Broadcast itu bicara tentang memakai frekuensi publik, sementara broadband berbicara tentang layanan di atas internet gitu ya. Jadi kalau satu tuh kita bicara tentang TV satelit, lalu TV TV kabel gitu ya. Dan kalau secara teknologi itu yang sekarang yang diminta oleh ITU adalah beralih dari TV analog ke TV digital dengan DVB. Sementara kalau di broadband itu kita bicara yang tadi misalnya OTT, over the top streaming. Salah satunya adalah YouTube. Contoh lain misalnya Facebook TV, IGTV, itu adalah layanan-layanan yang berlari di atas internet. Lalu ada SVOD ya seperti Netflix di mana dia menyediakan video on demand. Jadi kalau kita melihat dua hal yang sebetulnya dua ranahnya berbeda, kita harus melihat undang-undang kita memberi mandat pada siapa. Kalau undang-undang penyiaran memang mandatnya diserahkan pada KPI. Sementara kalau ranah-ranah broadband itu sebetulnya diserahkan pada Kominfo. Jadi ini kan satu hal yang menurut saya tidak kompeten sebetulnya KPI untuk masuk ke ranah sana, dan saya menganggap bahwa cara untuk memaksakan ini sampai ke tahap sekarang dengan berusaha untuk selalu dibangun bahwa KPI harus masuk itu kan menimbulkan tanda tanya besar buat kita. Baik Mas, nanti kita akan lanjutkan kembali apa sebenarnya dampaknya memang jika hal ini diterapkan, dan sebetulnya memang pengawasan ini diperlukan begitu untuk menyaring konten-konten yang mungkin bisa kurang sesuai gitu dengan karakteristik bangsa Indonesia seperti disampaikan KPI. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan kembali ke Mas Hardly. Mas Hardly, dalam rancangan undang-undang penyiaran, ini apakah juga termasuk salah satunya mau mengatur terkait dengan hal ini kah? Sepengetahuan saya, RUU penyiaran masih terkait dengan yang tadi disampaikan adalah broadcast, belum mengatur tentang broadband atau pelayanan internet. Itu sepengetahuan saya, Mbak. Tetapi apakah kemudian dengan berbagai wacana yang muncul ini, lalu isu ini akan juga dibahas dalam RUU, saya nggak tahu juga. Oke. Kalau Anda sendiri begitu, apakah memang selama ini KPI
adakah memang dikatakan kan bahwa ini banyak juga dari sebagian masyarakat mereka memberikan bukan protes ya, tetap pengaduan begitu bahwa konten-konten di YouTube, di Netflix ini ada unsur-unsur yang tidak sesuai begitu. Apakah memang ini diterima banyak oleh KPI, Mas Harli? Jadi kalau berbicara pengaduan masyarakat, ya itu ada. Terkait khususnya tentang sosial media, Mbak. Pengaduan itu ada kepada KPI dan selama ini kami katakan ini bukan wilayah kami. Lalu memang ada desakan kepada KPI untuk KPI juga masuk dalam wilayah pengawasan tersebut. Tetapi lagi-lagi sebagaimana saya sampaikan, ini seharusnya diserahkan pada pembuat undang-undang untuk sejauh mana akan memberikan kewenangan kepada KPI. Karena KPI sendiri sebagai lembaga negara independen tentu mempunyai limitasi kewenangan kan Pak. Tidak lalu membuat berbagai tafsir untuk melebarkan kewenangannya begitu saja. Itu menurut saya harus menjadi catatan. Kemudian kedua terkait dengan media-media baru ini, yang akan kita kontrol apa atau yang akan kita awasi apa, lalu bagaimana mekanisme pengawasannya, dan yang kemudian harus diketahui ke depan pun ketika pengawasan tentu tidak sebagaimana kami mengawasi televisi dan radio dengan kemudian memberikan sanksi dan sebagainya, tetapi KPI harus menjadi, kalaupun mendapatkan kewenangan itu, harus menjadi ruang diskursus publik untuk kemudian membuat konsensus-konsensus apa saja yang kemudian menjadi batasan dalam konten-konten di sosial media maupun di streaming video dan sebagainya. Baik Mas Harli. Mas Damar, kalau dikatakan pengawasan ini tentunya juga dibutuhkan, ada kebutuhannya begitu. Betul. Tetapi sejauh apa sebenarnya kebutuhan untuk pengawasan ini? Kalau kita lihat YouTube misalnya, mereka sudah memiliki sendiri bagaimana untuk mengatur konten yang ada dalam konten-konten YouTube. Ini mereka sudah memiliki aturan-aturan seperti ini. Netflix mungkin belum sampai sana begitu. Tetapi sebenarnya seberapa besar kebutuhan pengawasan ini juga dibutuhkan kembali? Penyedia platform itu sudah pasti menyediakan yang disebut dengan community guidelines. Kenapa itu menjadi sebuah pokok panduan buat penyedia platform untuk memastikan bahwa konten-konten yang ada di atasnya itu tidak diisi oleh konten-konten yang berisi ujaran kebencian misalnya, lalu ajakan untuk memulai perang, lalu hal-hal yang sifatnya harsh atau violence. Lalu kalau di Indonesia sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena ada dua mekanisme yang sekarang berlaku. Pertama, mekanisme hukum, di mana ada Undang-Undang ITE dan juga ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 yang mengatur tentang hal konten-konten negatif. Jadi itu sudah ada hukumnya, di mana ada sanksinya, sanksi pidana. Lalu juga ada mekanisme pelapor resmi. Pelapor resmi itu sekarang melibatkan masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil. Misalnya salah satunya SafeNet. SafeNet itu salah satu pelapor resmi untuk Facebook. Jadi kita memang bisa melaporkan untuk konten-konten yang kita anggap itu sudah melampaui atau berlawanan dengan apa yang ada di Indonesia dan punya indikasi dia akan berbahaya. Jadi itu adalah sebuah cara yang sudah didevelop oleh masyarakat di dalam internet yang sangat berbeda sekali dengan masyarakat penyiaran. Di internet itu kan semua multi stakeholder, ada pemangku kepentingannya banyak. Jadi memang pelibatan masyarakat sipilnya lebih banyak daripada di televisi. Makanya kalau di televisi itu punya mandat khusus pada KPI karena itu partisipasi masyarakat, sebetulnya internet sudah punya partisipasi masyarakat dalam bentuk pelapor-pelapor resmi ini yang organisasinya agak banyak sebetulnya di Indonesia. Nah, saya mau mengatakan bahwa ketika KPI berpikiran untuk masuk dan mencoba untuk mengawasi dengan secara spesifik mengatakan sensor, itu sebetulnya kan seperti menafikan semua upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil di dunia internet ini untuk mengatur sendiri self-regulated bagaimana internet ini dikelola. Jadi hati-hati dengan wacana ini ya. Ada sempat juga mengatakan dari SafeNet sendiri, sepertinya ada kepentingan lain begitu dari KPI terkait dengan hal untuk ikut bagian dalam pengawasan media baru ini. Kepentingan seperti apa ini? Ya ini sebetulnya yang menjadi perhatian saya itu adalah KPI itu punya tugas dan wewenang. Yang kalau kita lihat di dalam websitenya sudah sangat jelas. Tugas yang pokok adalah kalau tidak salah Mas Harli itu mengatur tentang penyiaran itu sendiri dengan segala aspeknya. Jadi ada banyak aspek, misalnya mengatur soal infrastruktur, lalu bagaimana televisi harusnya berjejaring. Yang memang tugas-tugas itu kemudian sekarang kelihatan lebih mengecil, hanya mengatur soal isi konten. Nah, isi konten ini kan sebenarnya mengecil dari tugas KPI. Jangan kemudian sekarang pindah ranahnya ke
ke media sosial, media digital dengan berpikir dengan kerangka yang sama seperti itu. Karena kalau kita kembalikan pada tugas resminya, seharusnya itulah yang harusnya dikerjakan. Jadi yang saya maksudkan dengan pendapat saya itu adalah gimana KPI sekarang sudah punya tanggung jawab tapi ngeles gitu ya, jadi dari tanggung jawabnya kemudian malah ngurusin hal lain yang mungkin dia tidak kompeten sama Artinya sekali. sebenarnya kewenangannya ada di Kominfo sendiri ya, bukan? Kewenangannya sudah ada di Kominfo, jangan jadikan ini jadi rivalitas antar kelembagaan. Oke, baik. Kemudian Mas Hadli, ini saat ini kalau mungkin Anda membuka sosial media di Twitter misalnya, sedang menjadi trending hashtag terkait dengan kami tolak KPI awasi YouTube, kemudian ada hashtag KPI jangan urusi Netflix seperti itu. Ini tampaknya statement dari Ketua KPI sudah banyak membuat gaduh begitu ya di media sosial. Bagaimana kemudian dari KPI sendiri untuk meredam dan memberikan pengertian terkait dengan hal ini, Mas Hadli? Beberapa kali disampaikan KPI dan KPI lagi, yang mau saya sampaikan ini belum menjadi sebenarnya sikap resmi lembaga, belum menjadi sikap resmi KPI. Tetapi wacana ini sendiri di internal sama menimbulkan pro dan kontra juga. Artinya ada beberapa pihak yang merasa bahwa memang wacana ini harus segera dilontarkan dan KPI bergerak ke sana. Saya termasuk yang mengatakan bahwa ini harus dipersiapkan lebih dulu, diperbincangkan lebih dulu sejauh mana kemudian akan disingkapi. Nah, tentu pada proses pembahasan resmi, pembahasan kami itu adalah melalui sidang pleno, dan saya akan sampaikan ini bahwa ini menjadi catatan khusus saya sebagai komisioner, karena KPI itu kolektif kolegial terhadap perilaku Agung Supriyo sebagai ketua yang tanpa melalui diskursus yang memadai, tanpa melalui keputusan kelembagaan KPI sudah melontarkan gagasan-gagasan yang menurut saya menimbulkan kegaduhan yang luar biasa dan berpotensi menimbulkan efek negatif kepada KPI. Artinya ada yang setuju juga sebenarnya dengan wacana ini meskipun ini menjadi kewenangan dari Kominfo, Mas Hadli. Ya, kalau berbicara wacana, hal ini memang masih menjadi pro dan kontra juga. Kalau berbicara apakah ini Kominfo atau tidak, menurut saya jauh lebih baik ini diserahkan kepada pembuat undang-undang. Akan diarahkan kemana? Karena bayangan saya tentang mengatur sosial media ke depannya, menurut saya jauh lebih baik diserahkan pada sebuah lembaga independen daripada sebuah lembaga yang langsung mewakili state, mewakili negara. Itu pemikiran saya, Mbak. Tetapi apakah harus sekarang, dan itu KPI, itu menurut saya juga sebuah wacana yang terburu-buru. Oke, artinya ini memang harus lebih dikaji lebih dalam lagi, kemudian ditelaah secara lebih mendetail gitu ya, Mas Hadli ya. Tapi Mas Damar, kalau kita melihat, andaikan memang ini nanti diterapkan, kita berandai-andai begitu, KPI akhirnya yang diberikan kewenangan, dampaknya akan seperti apa jika memang ini akhirnya diterapkan? Ya, kalau dampak sih menurut saya sih ketidakpastian hukum itu terutama ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan sempat disampaikan oleh Ketua KPI Agung Supriyo bahwa nanti diupayakan masuk dalam Undang-Undang Penyiaran, itu sepemahaman saya dan saya sudah baca draftnya, menurut saya agak aneh juga karena dalam Undang-Undang Penyiaran yang di draft itu sama sekali tidak ada pernyataan tentang masuk ke media digital. Yang ada justru lebih banyak pembicaraan mengenai tentang digitalisasi penyiaran, yang itu memang kaitannya dengan keinginan dari ITU untuk meminta seluruh televisi untuk pindah ke jaringan digital. Dan di situ ada bonus digital yang harusnya menjadi fokus dari KPI bagaimana mengaturnya, mengelolanya agar semua televisi kita lebih sehat, beragam dan juga punya konten-konten yang lebih sehat ya. Jadi kalau sekarang dikatakanlah andai-andai misalnya kita membayangkan itu semua KPI menjadi masuk ke ranah ini, terus terang kalau dari saya agak susah memikirkan kompetensi apa yang dimiliki oleh KPI untuk bisa melakukan itu semua karena peralatannya pasti berbeda, tidak bisa sama. Lalu resource berapa banyak yang mau dicurahkan untuk bisa mengatur media digital yang sangat besar ini dan sangat luas sebetulnya. Oke, artinya memang Anda juga setuju dengan Mas Hadli bahwa ini memang harus dikaji dan memang sebenarnya kewenangan bukan di tangan. Ya, menurut saya dari pertama atau mungkin harus ada lembaga independen saja yang mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau saya justru lebih setuju ini lembaga independen yang di luar dari KPI. Oke, baik. Mas Hadli juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komisioner KPU dan juga Mas Damar Junianto, koordinator dari SafeNet, dan kita lihat nanti seperti apa ini jalan keluar dan apakah nanti juga ada pernyataan dari Ketua KPI Agung Supriyo terkait dengan pernyataannya yang rupanya ini belum dibicarakan juga ternyata dengan KPI lainnya. Baik, terima kasih.